Intinya kalau kamu nembak musuh dan musuhnya mati, NPC-nya mati, itu kamu bakal mendapatkan health bar sementara yang terus meningkat maksimal 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini admin akan coba berbagi build yang admin gunakan saat ini. Ya, build andalan yang admin gunakan untuk bermain solo, PvE, ngelawan NPC, ataupun juga bermain secara grup. Yang admin bisa bilang dan admin bisa rasakan kalau build ini ya jadi lebih membantu dan gak membebani tim dan gak cepet mati juga. Buildnya itu berfokus pada satu buah talent yang menurut admin gak bikin repot ya untuk menambah health bar walau itu sifatnya sementara. Jadi kita mulai saja breakdownnya. Untuk spesialisasi di sini admin menggunakan gunner atau minigun gunner yang mana dia punya talent good offense. When drawn, grants up to 50% bonus armor for each signature bullet loaded and repairs 1% armor on hit, reduce damage against named enemies. Ya, sederhananya ini spesialisasi bikin tambah kencang fire rate tembakan kamu. Kemudian untuk senjata utama di sini admin menggunakan ST Ilmu Engine, ya senjata andalan yang mana dia punya core attribute assault rifle dan juga health damage masing-masing sudah admin up maksimal ke 15% dan 21%. Untuk atributnya itu pakai detox atau damage to target out of cover sudah maksimal juga 10%, dan untuk expertise levelnya admin maksimalkan ke 30%. Yang mana dia punya talent yaitu Actum EST. Shooting an enemy with this weapon will give 1 stack. At 100 stacks the next magazine will be 100% filled with shock ammo. Ya, intinya kalau dia nembak ke NPC itu si NPC-nya akan kesetrum dan itu kesempatan buat kamu untuk menembakin NPC-nya. Untuk senjata kedua di sini admin menggunakan Puris atau apapun itu namanya. Ini admin dapatkan di event ya. Ya, eventnya sudah lewat atau masih jalan ya sampai sekarang. Intinya ini dapat lah. Kalau misalkan kamu mau grinding, admin dapatnya juga secara acak, bisa kamu dapatkan juga si Puris ini. Ini senjata submachine gun. Sudah admin maksimalkan juga level expertise-nya di 30. Buat kamu yang belum tahu cara maksimalin atau meningkatkan expertise level, bisa cek di pojok kanan atas. Untuk core atributnya SME damage, SMJ damage, kemudian critical hit damage, itu sudah admin maksimalin ke 15 dan 21%. Untuk atributnya itu damage to target out of cover 10%. Nah, dia punya talent perfect streamline. Increase weapon damage by 47% when no skill are on cooldown. Ya, intinya kalau misalkan kamu pakai senjata yang punya talent perfect streamline ini, semisal Puris ini, itu akan meningkatkan weapon damage ke 47% kalau misalkan nggak ada skill yang cooldown. Intinya kamu nggak menggunakan skill kamu. Skill yang dimaksud itu apa? Ya ini dia, semisal turret atau ini hype. Intinya skill ini nggak aktif, nggak digunakan, atau nggak sedang cooldown atau sedang menghitung mundur untuk bisa digunakan kembali. Ya, sederhananya seperti itu. Untuk gear kita mulai dari mask. Di sini admin menggunakan Coyote Mask. Untuk expertise levelnya admin maksimalkan ke 30. Untuk core atributnya weapon damage, sedangkan untuk atributnya itu adalah critical hit chance, critical hit damage, dan critical hit damage. Maksimal sudah admin up semua ke 6%, 12%, dan 12% juga. Jadi ini sudah max semua. Untuk talentnya dia Pack Instinct. You and all allies gain a bonus based on the distance of the last enemy you hit. Intinya masker ini punya talent yang mana dia bisa meningkatkan critical hit damage dan juga critical hit chance, baik itu kamu maupun juga teman kamu yang dalam satu grup, itu berdasarkan jarak terakhir yang ditembak ke musuh. Jadi itu ada ketentuannya 0 sampai 15 meter plus 25% critical hit damage, 15 sampai 25 meter plus 10% critical hit damage and plus 10% critical hit chance, dan kalau misalkan 25 meter lebih dia mendapatkan 25% critical hit chance.
Jadi ini cocok untuk bermain sendiri dan juga bermain secara grup, karena kamu dan teman kamu itu bisa mendapatkan bonus critical hit tadi. Untuk backpacknya, di sini admin menggunakan Liquid Engineer dari Bellstone Armory. Ya, di sini menggunakan core attribute armor. Sudah admin up level expertise-nya ke 28. Ini masih bisa naik lagi sebenarnya. Dan dia punya Bellstone Armory plus 1% armor regen. Admin hanya menggunakan satu, dan untuk atributnya di sini critical hit damage, critical hit chance, dan critical hit damage. Jadi 2 critical hit damage dan 1 critical hit chance. Nah, yang menariknya dia punya atribut Perfect Bloodsucker. Killing an enemy adds and refreshes a stack of 12% plus bonus armor for 10 second, max stacks is 10. Intinya kalau kamu nembak musuh dan musuhnya mati, NPC-nya mati, itu kamu bakal mendapatkan health bar sementara yang terus meningkat maksimal 10. Jadi selama kamu nembak musuh, berhasil mati musuhnya, itu kamu akan mendapatkan health bar sementara dan terus akan ditambah maksimal 10. Dan ini kamu nggak perlu repot-repot lagi mungutin satu-satu tiketnya seperti Memento ya. Jadi ini langsung dapat, nggak perlu lagi diserok seperti Memento. Sedangkan untuk body armor, di sini admin menggunakan Striker Harness dari Striker Battle Gear. Untuk core atributnya itu weapon damage, dan untuk atributnya ada health dan critical hit damage. Ya, admin tambahkan health supaya nggak kecil-kecil banget, tapi buat kamu yang mau diganti health-nya, bisa ganti ke critical hit chance atau juga ke critical hit damage, tinggal pilih. Dia punya talent Press Advantage, increase max stack for Striker Gamble from 100 to 200, 3 stacks lost per second between 100 and 200 stacks, require Striker's Gamble. Ya, intinya seperti itulah, admin cuman mangap aja. Nggak terlalu ngerti, intinya kenceng lah seperti itu. Dia punya weapon handling kalau dipakai 2, dia punya fire rate yang tinggi kalau misalkan dipakai 3, dan kalau dipakai 4 dia punya Striker Gamble. Ini dia talentnya tadi, weapon hit increase total bla 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 bla. Dan untuk sarung tangannya di sini admin menggunakan tetap masih Striker karena ada totalnya 4. Perhatikan untuk core atributnya itu weapon damage dan critical hit damage. Sedangkan untuk sarung senjata holster, admin menggunakan critical hit chance sebagai atributnya dan weapon damage itu standar. Untuk dengkul, kniped, untuk core atributnya weapon damage, atributnya critical hit chance. Nah, di sini admin sudah level up untuk expertise-nya di 28 semua ya, kecuali untuk Coyote Mask. Untuk skillnya, ya tahu sendirilah, Reviver Hype ini sudah andalan. Kalau misalkan mati, itu bisa lebih mudah untuk di revive. Jadi nggak ngerepotin temen juga. Dan kalau main sendiri juga, ya ada kesempatan buat melanjutkan permainan. Dan untuk skill kedua, admin menggunakan turret. Turretnya itu yang Assault. Ya silakan kamu pilih untuk skill ini, sesuaikan saja dengan selera kamu. Nggak ada ngaruhnya kok sebenarnya. Untuk sidearm, di sini menggunakan Noob Nose di Keros. Ini juga silakan kamu pilih mana yang menurut kamu suka. Admin suka aja karena kecil seperti itu. Dan untuk statnya ya, kita cek di stat. Nah, stat ini di sini ada weapon talent. Dan di sini juga ada weapon stats. Nah, perhatikan di sini untuk critical hit chance-nya ada di 49%. Yang mana maksimalnya itu cap di 60%. Jadi lumayan tinggi lah, walau nggak 60%. Tapi ini membantu ketika kamu nembakin musuh, itu bisa dapat critical hit chance yang lebih tinggi. Sehingga walaupun damage-nya nggak gede, nggak sampai 1 juta, tapi itu lebih cepat dapatnya. Dan lebih konsisten, sehingga musuh lebih cepat mati ketimbang critical hit chance ini kamu kecilkan. Untuk critical hit damage itu ada di 131,9%. Ya ini nanti kalau misalkan kamu nembak musuh dapat chance, nah ini damage-nya itu sebesar ini. Dan ini disumbang oleh Liquid Engineer, Striker Kniped, Striker Holster, dan Coyote Mask. Sedangkan critical hit damage-nya ada banyak ya. Oh iya, untuk modnya admin tunjukkan. Untuk mod dari senjata kedua seperti ini. Bagian bidikannya itu menggunakan Russian Red Dot Sight, 10% critical hit damage. Untuk
ini magazinnya admin sengaja pilih yang plus 15% aja ketimbang yang ini, walaupun dapat 5 tambahan peluru tapi minus 10% reload speed. Padahal ya dalam kenyataannya admin sering reload walaupun belum habis pelurunya. Jadi admin lebih pilih yang ini plus 15% tapi nggak mengurangi reload speed. Untuk laser pointer ini admin menggunakan yang ini, dapat critical hit chance 5%. Dan untuk flash finder atau moncongnya itu admin menggunakan ini, flash finder 9 mm critical hit damage. Ini masih bisa kamu otak-atik lagi kalau misalkan nggak terlalu peduli soal critical hit damage dan chance-nya tadi, kamu bisa ganti dengan ini. Misalkan ini akurasi, atau bagian atas ini kamu ganti dengan ini nih, bagian bidikannya dengan ini weapon handling, supaya lebih mudah untuk menembakkannya, karena submachine gun itu agak liar ya. Tapi admin lebih suka yang ini untuk meningkatkan statsnya tadi. Dan terakhir untuk modifier, di sini admin nggak menggunakannya ya, atau lebih tepatnya karena modifiernya banyak yang belum ada, dan terlebih sekarang itu ada event, jadi admin nonaktifkan untuk modifiernya. Tapi buat kamu yang mau menggunakan modifier, silakan gunakan sesuka kamu. Nah, tampilannya seperti ini, primary damage. Untuk armornya cuma 1,1 juta. Tapi itu tadi, karena dia punya talent Perfect Bloodsucker, jadi setiap kamu nembak itu bakal meningkatkan health bar kamu, walau itu sementara. Tapi setidaknya membantu, ketimbang kamu nggak meningkatkan atau harus mengutnya satu persatu dengan menggunakan Liquid Engineer ini. Setahu admin kemarin dapatnya itu di vendor Dark Zone ya. Kalau misalkan sudah nggak ada lagi, bisa kamu coba cari di Countdown, siapa tahu dapat. Ingat aja brandnya itu Bellstone Armory. Cari yang Liquid Engineer dengan talent Perfect Bloodsucker. Ya, itulah dia build yang admin gunakan saat ini. Silakan kamu otak-atik lagi, setidaknya referensinya seperti ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.